Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafsah Naila Farhana. Saya dari kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membahas tentang dasar-dasar jaringan, jenis-jenis jaringan, serta cara pembuatan jaringan LAN. Langsung saja kita ke materi. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk menyalurkan informasi melalui teknologi fisik ataupun nirkabel. Nirkabel itu adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan ini bisa digunakan dalam berbagai skala seperti WAN, MAN, LAN, ataupun PAN. Yang kedua ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada jaringan WAN. Wide Area Network atau yang sering disingkat sebagai WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai kota, wilayah, bahkan antar negara. Mencakup antar negara ataupun pulau-pulau. Jaraknya dari 1 hingga 10.000 km. Yang kedua ada jaringan MAN. Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan ini adalah menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Mencakup dari 1 hingga 1000 km. Yang ketiga, ada jaringan LAN. Local Area Network atau yang biasa diketahui sebagai jaringan LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, seperti antar ruangan atau antar gedung, mencakup dari 1 hingga 1000 meter atau 1 km. Dan yang terakhir, ada jaringan PAN. Personal Area Network adalah jaringan komunikasi suatu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter atau sampai hitungan sentimeter saja, seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Lanjut, kita akan bahas tentang kabel dan pengkabelan. Kabel dan pengkabelan itu beda ya teman-teman. Kabel adalah benda fisiknya atau konduktor terbungkus. Sementara pengkabelan adalah prosesnya, yaitu pemasangan dan penghubungan kabel untuk membuat sistem yang berfungsi. Nah, kita akan bahas tentang kabel dulu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kabel fiber optik atau kabel FO. Teknologi ini digunakan untuk internet berkecepatan tinggi, telekomunikasi, dan jaringan komputer modern karena mampu mentransfer data dalam jumlah besar dengan jarak jauh tanpa gangguan minimal. Yang kedua ada Unshield Twist Pair atau yang biasa dikenal itu jaringan UTP. Kabel ini terdiri dari 4 pasang inti kabel yang melilit tanpa pelindung, dengan setiap pasangan memiliki warna yang berbeda, oranye, hijau, biru, dan coklat. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Oh iya, kita bahas dulu ya. Kalau misalkan jaringan WAN dan MAN itu menggunakan kabel fiber optik. Nah, yang menggunakan kabel UTP adalah jaringan LAN. Dan di sini dijelaskan kalau kabel UTP itu memiliki 4 pasangan. Kalau misalkan dijumlahkan itu ada 8, yaitu ada warna putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, kemudian putih coklat-coklat. Lalu untuk jaringan PAN, dia tidak memakai kabel karena dia adalah jaringan yang nirkabel atau tanpa kabel. Yang kedua ada pengkabelan. Strike. Pengkabelan strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, seperti komputer ke switch atau sebaliknya, switch ke komputer. Dan yang cross adalah digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Jadi jangan salah ya teman-teman. Soalnya pasti banyak yang mengira kalau strike itu meskipun artinya lurus, tapi dia artinya itu tidak menghubungkan ke perangkat yang sama. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan cross itu baru yang sama, strike yang beda, gitu. Dan materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu cara pembuatan jaringan LAN.
Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada tang clipping, yang kedua ada Lancaster. Dan bahannya, yang pertama ada kabel UTP dan juga kabel konektor RJ45. Yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus mengupas terlebih dahulu bagian kulitnya atau jaketnya yang ada di kabel UTP di bagian tang clipping yang paling bawah. Kemudian lakukan sama ke bagian kabel satunya. Lalu semua warnanya dipisah-pisah. Nah, setelah itu diurutkan sesuai warna yang waktu tadi sudah saya kasih tahu. Dari putih oranye-oranye, putih hijau-biru, kemudian putih coklat-coklat. Lalu dirapikan, dipotong menggunakan tang clipping atau boleh juga menggunakan gunting. Dipotongnya harus sama rata dan tidak boleh ada satupun yang agak naik. Lalu kita masukkan ke konektor RJ45-nya. Dimasukinnya harus sesuai urutan. Kalau misalkan salah satu ada yang salah, itu hasilnya bakalan ngacak dan pastinya gagal. Kemudian direkatkan menggunakan tang clipping yang bagian atas. Ditekan sampai ada bunyinya. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, dibuat lagi ke kabelnya yang sama. Warnanya yang harus sama, urutannya sama, juga semua tahap-tahapannya juga harus sama di kabel satunya, di kabel bagian satunya lagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba menyalakannya menggunakan Lancaster. Dimasukkan ke semuanya. Kalau benar, hasilnya itu bakal berurutan dari 1 sampai 8. Nah, kalau misalkan salah satu warnanya ada yang kebalik, kayak malah warna putih oranye-oranye, putih biru hijau, bukan putih hijau biru dulu, nanti urutannya juga akan tidak sesuai, kayak 1, 2, 4, 3, 6, 5, gitu-gitu. Jadi harus tertata semuanya. Untuk pemasangannya juga, kan kabel tuh gini. Nah, ini tuh dua-duanya kan ada ujungnya. Di ujungnya itu juga dua-dua warnanya itu harus tertata. Jadi kayak putih oranye-oranye itu ada di kiri, berarti yang bagian satunya juga putih oranye-oranye di sebelah kiri, gak bisa di sebelah kanan. Karena kalau misalkan gak kayak gitu, pasti Lancasternya gak akan mau nyala. Karena dia juga bingung, ini yang benar tuh dari kanan dulu apa dari kiri gitu. Oke, segitu aja materi dari saya hari ini. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.